Kuping Bang Heri kenapa berdarah? Apa? Kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. Teman-teman, selamat malam, sampai jumpa, selamat datang di Lorong Misteri. Udah mau tutup aja saya. Soalnya saya agak ketakutan Mbak Hadi di sini. Kenapa? Saya terbiasa kayak sholawat atau menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya khawatir di sini tuh terlarang. Terlarang. Terlarang kenapa? Jangan cengir Bang Hadi, bahaya soal sini, ngeri ya. Enggak, emang dilarang kenapa? Sama siapa dilarang? Jadi di sini tuh ada mitosnya kalau kita mengaji atau kita azan di tempat sini bisa diserang kita. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Makhluk gaib. Karena Masa? Di sini katanya di sini tuh ada salah satu kerajaan gaib. Mana kerajaan gaib? Dengar gak sekarang ini ada kayak murotal? Iya. Nah jadi di sini tuh emang dipasangkan speaker itu jauh dari kuburan. Jadi supaya gimana ya? Kalau mau nyerangnya nyerang speaker, gitu. Bukan nyerang yang ngaji. Terus speakernya rusak. Rusak, ganti seminggu sekali. Ini bukti speakernya rusak. Ya, berarti speakernya yang bagus. Mahal. Ini Harman Kardon. Berarti. Ya udah. Atau Bose, yang bagus Bose. Oke. Ya udah. Yang murah-murah. Jadi kuat gitu. Nah sebenarnya sih di sini tuh ada kayak urban legend, kita tuh dilarang untuk membaca melantunkan ayat suci Al-Quran sama adzan terutama Pak. Masa? Iya. Kok bisa gitu? Makanya di sini udah nggak ada lagi yang dimakam, dikuburin di sini. Nggak ada yang dimakamin. Iya. Dimakamin. Ini orang-orang yang zaman dulu, ini mah kuburan-kuburan zaman dulu. Udah nggak nambah lagi kuburannya. Oh gitu. Jadi setiap ada makam setiap ada yang dimakamkan, dikuburin, diazanin kan ya. Allahu Akbar. Waduh, dilarang lagi di sini, takut serang. Tapi kita harus demi dakwah ini kita lawan. Meninggal katanya Pak Hadi. Setelah nguburin kan azan, meninggal yang azannya beberapa hari kemudian. Barengan. Enggak langsung pada saat itu enggak. Cuman kirain lah pas lagi ya mayat sama campur mayat loh gitu. Jadi karena apa? Keseringan seperti itu jadi orang tuh kayak cocokologi. Wah, jangan-jangan di sini enggak boleh baca Al-Qur'an, enggak boleh azan. Karena setelah muazinnya yang nguburin ini meninggal, setelah berapa hari dan itu berkelanjutan gitu terus akhirnya orang cocokologi kalau di sini tuh dilarang membaca seperti itu. Nah, kalau misalnya orang ziarah nih gimana? Nggak baca ngaji gitu. Kurang tahu dah, mungkin di dalam hati kali ya. Makanya teman-teman sekarang ziarahnya dalam hati gitu. Gitu mungkin bisa jadi. Gitu. Ya bisa jadi, kita nggak tahu juga. Atau emang cuma dibersihin aja. Lagi nanti kan mau bulan suci Ramadan nih kan pasti kan.
banyak yang ziarah. Oke, gitu dong. Oh, ini ada yang kayak baru dikuburin ya? Apa kuburin? Bukan. Baru disambangin, ziarahin, taburin gitu. Oke Bang Heri lah, saya tinggal Oke, ya, insyaallah. Berarti Bang Heri. Amin, amin. Ya Allah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi, ada Tuhan kami. Untungnya lebih tenang ya di sini ya, lebih menenangkan dikarenakan ada lantunan suci Al-Quran di masjid dekat sini. Ini padahal sudah mendekati jam 2 malam, tapi ada. Mungkin ini adalah salah satu ikhtiarnya warga-warga sekitar untuk menruqyah gitu ya, menruqyah tempat ini. Karena mitosnya begitu teman-teman. Dikala melakukan adzan, dikala melantunkan ayat suci Al-Quran di tempat sini, ujung-ujungnya meninggal dunia. Langsung panas katanya. Panas. Ketika pulang ke rumah, demam tinggi, mengigau. Kemudian kayak orang-orang yang kayak dikejar-kejar sama sosok yang tidak terlihat sama keluarganya. Jadi kayak orang gitu katanya. Itu si korban itu. Oke teman-teman ya, saya di sini ditemenin sambil bawa kopi. Saya minum kopi juga nih. Nah, saya nggak ngantuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya teman-teman ya. Apa ya? Saya bingung nih. Kalau saya dilarang ngaji, dilarang melantunkan suci Al-Quran atau yang berbau-bau agama, bingung saya. Kontennya seperti apa ini? Suara apa itu? Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, bukannya kita mencampur adukan antara konten dengan sifat-sifat berbau agama, bukan seperti itu, bukan tujuan seperti itu, tapi tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita membiasakan kehidupan kita selalu berkaitan sama agama, sama Allah, sama Rasulullah gitu teman-teman. Itu tujuannya sebenarnya. Yang saya mau hadirkan di konten itu seperti itu. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan juga buat teman-teman sekalian gitu. Apa yang saya bahas ya, tidak jauh-jauh, pasti hubungannya adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan gitu. Apa yang ada kejadian di sini, solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, qurban ilallah teman-teman ya. Insyaallah kalau kita dekat kepada Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allahu Akbar. Dan apabila kita juga amit teman-teman ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada kita, sedangkan kita sudah melantunkan suci Al-Quran, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah ya, amit kita wafat dalam keadaan yang Allah ridhai ya. Yang Allah ridhai ya teman-teman ya. Astagfirullah nanti. Suara apa itu? Jadi saya teringat ketika ada sebuah hikayat ya teman-teman ya. Saya teringat sebuah hikayat, yakni ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, ditimpukin sama ini orang-orang kafir, ditimpukin batu. Rasulullah itu gembel setan, ditimpukin batu. Rasulullah itu
Gembel setan. Rasulullah itu gembel setan. Oncom. Takut-takutin saya dia. Rasulullah setan ini ya. Jadi teman-teman seperti ini nih, ketika kita ingin melakukan sesuatu langsung dihantam setan. Saya lanjutkan teman-teman. Ada sebuah hikayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kala itu berdakwah ke salah satu tempat di mana orang-orang kafir ini tidak terima dengan dakwahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditimpukin sama batu teman-teman, sehingga tubuhnya Rasulullah berlumuran darah. Ya, kala itu Rasulullah berkata, yang mana kata-kata ini yang saya sematkan dalam hati saya dan juga menjadi pegangan dalam hidup saya teman-teman. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sendiri. Rasulullah bilang, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'uli, gitu teman-teman. Jadi artinya tuh, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, artinya tuh asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli bagaimana keadaanku. Saking cintanya sama Allah teman-teman, saking menghambanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dikasih ujian apapun, kata Rasulullah, saya nggak peduli, saya terima ya Allah, asalkan engkau tidak marah. Itu teman-teman, itu menurut saya itu adalah sebuah kalimat yang terlontar dari seorang hamba yang sejatinya seorang hamba, gitu teman-teman. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi janganlah kita berkeluh kesah terhadap takdir yang kita terima, gitu. Apapun itu, baikkah bagi menurut kita, menurut nafsu kita ya, atau burukkah menurut nafsu kita juga ya, membuat kita nyaman atau membuat kita tidak nyaman, yang penting satu, kita selalu berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di jalan yang selalu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu teman-teman. Poinnya itu. Jadi mungkin teman-teman ya ada yang sedang diuji dengan kesusahan, terlilit pinjaman, itu kan, terlilit hutang, atau teman-teman ditinggalkan oleh keluarga, diceraikan, mungkin ya, mungkin ada juga yang jauh dari keluarga ya, pergi ke negeri orang untuk mencari rezeki, atau teman-teman juga ada yang ditinggal wafat oleh anaknya ya. Kita tidak yang tahu ya. Semua orang pasti punya jalan kehidupan masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Dan yang pasti teman-teman, ujian itu adalah cara Allah ya untuk menguji identitas orang hambanya. Ini hamba ini layak atau tidak disebut seorang hamba ya kan? Karena kita sudah bersumpah ya, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya salatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah ya, Tuhan seluruh alam. Itu kan sumpah kita, itu kan janji kita. Nah Allah tes lah janjinya, bener enggak apa sumpah, apa yang menurut kamu sumpahin, kata Allah. Bener enggak apa yang terlontar dari lisan kamu, bahwasanya hidup dan matimu hanya untuk aku, Tuhanmu. Gitu teman-teman ya. Jadi ini merupakan ujian bagi kita. Kalau kita lulus, kita akan naik ke derajat makom yang Allah muliakan, teman-teman ya. Makanya Rasulullah mengatakan, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'uli. Asalkan engkau tidak marah, asalkan engkau tidak murka ya Allah, aku tidak peduli bagaimana keadaanku, bagaimana ujian yang engkau berikan kepadaku. Walakinna afiyataka hiya awsa'uli, karena sesungguhnya nikmatmu kepadaku begitu luas, begitu besar ya. Karena Rasulullah tahu sejatinya ketika Allah mencintai hambanya, hamba ini akan dijauhkan dari kecintaan terhadap duniawi, ya teman-teman ya.
Jadi Allah itu ingin membuka mata seseorang ini, ingin membuka mata hambanya, membuka hati hambanya bahwa wahai hambaku, tidaklah ada tempat yang membuat engkau nyaman, tidaklah ada tempat yang membuat engkau nyaman, nikmat dan tenang kecuali aku. Allah gitu. Dunia itu hanya tempat yang tidak kekal, tempat yang batil, yang akan sirna. Ya, kesedihan yang kamu rasakan saat ini nanti akan sirna. Begitupun kebahagiaan yang kamu rasakan saat ini pasti akan sirna. Ya teman-teman, itu pesan yang Allah ingin berikan. Mungkin kita kan sebagai makhluk ya, kadang makhluk sosial, kita begitu cintanya terhadap orang tua, dan kita begitu bergantungnya kita terhadap orang tua, terhadap pasangan. Tiba-tiba Allah ambil pasangan kita, Allah ambil orang tua kita hidup sebatang kara. Untuk apa? Untuk agar Allah memberitahu nih hamba, jangan engkau menggantungkan kenyamananmu, menggantungkan kehidupanmu terhadap makhluk. Karena makhluk itu pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan? Segala sesuatu yang kebahagiaan tidak akan kekal ketika kita sangkutkan kepada sesuatu yang tidak kekal. Kalau kita mau bahagia kita kekal, maka berharaplah kepada yang maha kekal. Teman-teman ya, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, itu mungkin salah satu pembuka ya, mukadimah dari hal-hal yang di tempat sini gitu. Saya mau ngopi lagi teman-teman, maaf. Bismillah. Silakan teman-teman catat ya, dan teman-teman boleh tanamkan dalam sanubari teman-teman, dalam hati teman-teman, dijadikan prinsip hidup buat teman-teman. Dan ini juga yang menjadi prinsip hidup saya teman-teman. Dikala saya kehilangan uang, saya nggak begitu sedih. Dikala saya diuji susah gitu hidupnya, nyari uangnya, ya saya juga nggak terlalu sedih. Ada sedih tapi ya wajar, itu manusiawi ya teman-teman ya. Seorang nabi pun merasakan kesedihan, tapi jangan yang berlarut-larut ya. Kita harus buru-buru ingat. Nah, ingatnya apa? Dengan ayat ini teman-teman ya. Kalau mungkin admin bisa catat juga, dicantumkan ya ayatnya atau teksnya. Yakni in lam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali walakin da'afiyataka hiya awsa'uli. Nah, itu begitu indahnya kalimat itu, kalimat yang terlontar dari lisannya seorang hamba yang mulia, hamba yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melawan ya, sudah melawan mitos yang terjadi di tempat sini. Oke, langsung saja kita baca doa setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad-darajata al-'aliyata rafi'a wa bahtul maqaman wa mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhlifu al-mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sudah melawan mitos, melawan urban legend, melawan tahayul yang ada di sini. Insyaallah ini menjadi salah satu terobosan untuk menghancurkan rintangan-rintangan, menghancurkan pondasi-pondasi setan yang sudah lama berdiri di tanah ini. Kita kembalikan lagi menjadi sejahtera, menjadi tenang, menjadi damai seperti mana sebelumnya. Saya sudah melawan mitos yang ada di sini sih. Jadi di sini sih alhamdulillah. Ya, semoga sih tidak ada apa-apa ya, Bang Heri, kuping Bang Heri kenapa berdarah? Apa? Kuping kanan. Enggak sih. Itu Mana sih? kuping kanan Bang Heri, ya enggak? Sih nggak ada tisu lagi. Oh, ada tisu nih. Tadi bekas itu. Terus kopi. Astagfirullahaladzim. Habis digigit loh. Tapi nggak kerasa ya. Bang Heri digigit siapa? Ini ada nggak nih? Enggak, sebelah doang. Sebelah kanan doang. Masih berdarah nggak? Ini nggak, ya barangnya banyak darahnya. Iya. Terus sih saya ngerasa kayak nggak ada sobek sini. Nggak digini-gini nggak sakit tuh. Nggak digini nggak sakit tuh. No. Nggak sakit. Astagfirullahaladzim. Shit. Ini kayak orang mimisan. Congean, bukan mimisan. Mimisan kuping apa namanya? Kayak orang bodoh. Tapi aman-aman aja sih. Alhamdulillah berarti ini saya dikasih sehat sama Allah. Diganggu setan tapi saya nggak kerasa nih. Oke. Udah air. Oke, cukup Bang Heri, biar saya lanjutin. Komunikasi udahan aja sih Bang Adi. Udah nggak usah lanjutin lagi ini karena cukup saya aja jadi korban lah. Bang Adi jangan ikut-ikutan. Bang, kayak ngeremehin saya Bang. kayak ngeremehin saya Bang. Udah biarin saya udah. Ya biasa saya tutup aja. Ya teman-teman juga sudah bisa menyaksikan seperti apa yang ada di sini. Dan alhamdulillahnya saya tidak kenapa-napa ya, tidak sampai diganggu. Cuma tadi emang ada setan di sini. Kayak mengganggu saya. Mungkin dari situ kali dia. Iya ngejilat kali ya, mengejilat ya. Digigit kali. Ngegigit. Nggak tahu dah. Pokoknya boibla itu. Pokoknya jangan pernah takut. Lawan aja setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Kirim ke sini kalau mau support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.